Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Menyesuaikan aja, guys. Pada kali ini, kami akan menjelaskan nih mempresentasikan mengenai solusi persamaan nonlinear metode tertutup bagian metode tabel. Namun, pertama-tama, mari kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmatnya kami dapat mempresentasikan materi pada hari ini, pada kali ini. Nah, yang terhormat Ibu Nurul Fildasyani Putri, SPD MSI, selaku dosen pengampu dari mata kuliah metode numerik, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Nah, seperti yang saya singgung di awal tadi, bahwa kami akan mempresentasikan mengenai solusi persamaan nonlinear metode tertutup bagian metode tabel yang akan dipresentasikan oleh kelompok satu. Nah, adapun anggota-anggotanya, yang pertama terdiri dari saya selaku moderator pada sesi kali ini, Liza Nurhafiza, dan juga ada Muhammad Fadlillah, ada Siti Syamidah, ada Sonia Bintan Umaroh, ada Muhammad Izam Alamsyah, dan juga Dinda Dwi Lestari. Nah, untuk materi pertama mengenai pengertian dari metode tertutup, kan sebelum kita memasuki apa itu metode tabel, maka kita harus mengetahui dulu kan apa itu metode tertutup. Nah, jadi metode tertutup ini akan dijelaskan oleh Muhammad Izam Alamsyah. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai solusi persamaan nonlinear pada metode tertutup. Nah, dalam bidang sains dan rekayasa, seringkali kita dihadapkan dengan permasalahan bagaimana mencari akar dari suatu persamaan matematika. Nah, umumnya persamaan yang akan dipecahkan dalam bentuk nonlinear ini seperti bentuk sinus, kosinus, eksponensial, logaritma, dan fungsi transenden lainnya. Dalam bentuk numerik, pencarian akar fx sama dengan 0 dilakukan secara iteratif atau berulang. Nah, metode pencarian akar dapat dikelompokkan menjadi dua golongan besar, yaitu yang pertama metode tertutup, yang kedua metode terbuka. Nah, yang akan saya jelaskan ini adalah metode tertutup, di mana metode tertutup ini atau sering juga kita sebut sebagai bracketing method adalah cara mencari akar persamaan nonlinear dengan memastikan bahwa pencarian dilakukan dalam sebuah interval tertentu, misalnya pada selang A, B. Jadi, kita tidak menebak sembarangan, melainkan membatasi pencarian di dalam selang yang sudah dipastikan mengandung akar. Nah, maksudnya itu, di dalam metode tertutup ini, itu kita sudah disediakan sebuah interval, yaitu misalnya tadi interval dari A sampai B pada selang A, B ini, yang di dalamnya itu sudah dipastikan memiliki akar. Nah, interval ini dipilih sedemikian rupa sehingga di dalamnya sudah dipastikan terdapat akar seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, proses iterasi dalam metode tertutup dilakukan dengan mempersempit interval secara bertahap. Setiap langkah memastikan akar tetap berada di dalam interval baru. Nah, karena itu hasil akhirnya selalu konvergen menuju akar. Nah, karak karakteristik dari metode tertutup ini yaitu yang pertama memerlukan selang AB yang memuat akar dengan syarat FA dikali FB itu kecil dari 0. Nah, yang kedua itu selalu berhasil menemukan akar. Karena intervalnya kan sudah ditentukan nih dari intervalnya dari A sampai B, dari selang A sampai B itu, maka udah dipastikan terdapat akar di dalamnya. Nah, yang selanjutnya itu adalah lambat konvergen. Nah, dalam metode tertutup ini, konvergen lambat karena setiap iterasi hanya mempersempit interval secara bertahap, sehingga jumlah langkah yang dibutuhkan untuk mencapai ketelitian tinggi relatif banyak dibandingkan dengan metode terbuka. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sebelumnya saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Iza telah memaparkan materi mengenai pengertian dari metode tertutup. Nah, untuk selanjutnya itu ada pengertian dari metode tabel yang akan dijelaskan oleh Sonia. Kepada Sonia dipersilahkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sonia Bintan Umaroh. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai metode tabel di bagian pengertiannya. Nah,
Perlu teman-teman ketahui bahwa penyelesaian persamaan nonlinier menggunakan metode tabel itu dilakukan dengan membagi persamaan menjadi beberapa area. Nah, di mana untuk X sama dengan A, B dibagi sebanyak N bagian, dan pada masing-masing bagiannya itu akan kita hitung nilai fx-nya sehingga diperoleh pula nilai fx pada setiap N bagian. Nah, bila nilai fx-nya sama dengan 0 atau mendekati 0, di mana K itu lebih besar sama dengan A, lebih kecil sama dengan B. Nah, maka dikatakan bahwa XK adalah penyelesaian persamaan dari fx. Nah, bila tidak ditemukan, dicari pula nilai fx-nya dan nilai fxk tambah 1 yang berlawanan tanda. Nah, bila tidak ditemukan, maka persamaan tersebut dapat dikatakan tidak mempunyai akar untuk rentang A, B. Nah, bila akar persamaannya tidak ditemukan, maka ada dua kemungkinan, teman-teman, untuk menentukan akar persamaannya, yaitu pada kemungkinan pertama, yaitu akar persamaan ditentukan oleh nilai mana yang lebih dekat. Bila fxk lebih kecil sama dengan fxk ditambah 1, maka akarnya xk. Nah, bila fxk tambah 1 itu lebih kecil sama dengan dari fxk, maka akarnya itu xk tambah 1. Pada kemungkinan kedua itu, kita akan perlu untuk mencari lagi menggunakan rentang x sama dengan xk, xk tambah 1. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Bye-bye. Baiklah, terima kasih kepada Sonia atas penjelasannya. Untuk pemateri ketiga mengenai prinsip-prinsip dari metode tabel yang akan dipresentasikan oleh Fadil. Kepada Fadil, dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Nah, di sini saya akan membahas tentang metode tabel, prinsip-prinsip dari metode tabel. Nah, coba kita perhatikan gambar di sini, di slide ini. Nah, slide ini sebenarnya kita menunjukkan suatu hal penting, yaitu bagaimana kita menentukan ada atau tidaknya akar dalam suatu selang. Misalnya dari titik A ke titik B. Nah, yang pertama kita bahas terlebih dahulu gambar di sebelah kiri, yang mana tertulis di situ fa.fb kurang dari 0. Nah, artinya nilai fungsi di titik A dan di titik B itu berlawanan tanda. Yang semisal yang satunya positif dan yang satunya negatif. Nah, bisa lihat di sini yang pertama gambar A di gambar sebelah kiri. Nah, itu titik A berada di negatif sementara titik B-nya berada di sisi positif. Begitu juga di gambar B, titik A-nya berada di positif sementara titik B-nya berada di negatif. Nah, kalau tandanya berbeda seperti ini, nah bisa kita pastikan bahwa di antara A dan B pasti ada akar. Kenapa? Karena grafik fungsi itu harus melewati sumbu X. Nah, jadi dari positif ke negatif atau sebaliknya, dia pasti akan memotong sumbu X di suatu titik. Nah, selanjutnya kita bahas gambar yang sebelah kanan, di mana tertulis di situ fa.fb lebih dari 0. Nah, artinya nilai FA dan nilai FB itu memiliki tanda yang sama. Bisa dua-duanya positif dan bisa juga dua-duanya negatif. Nah, bisa kita lihat di gambar A, kedua titiknya berada di titik A dan titik B-nya berada di sisi positif. Begitu juga di gambar B. Nah, artinya kalau kondisinya seperti ini, maka kita tidak bisa memastikan apakah ada akar di antara A dan B. Bisa saja tidak ada akar sama sekali jika dia tidak melewati sumbu X, bisa jadi memiliki akar tetapi tidak terlihat intervalnya yang kita ambil. Nah, jadi inti dari slide ini adalah kalau tanda fungsinya berbeda, maka ada akar di selang tersebut.
Sementara kalau tanda fungsinya sama, maka belum tentu ada akar di selang tersebut. Nah, dan inilah yang menjadi dasar dalam metode tabel, yaitu mencari perubahan tanda untuk memperkirakan letak akar dalam suatu fungsi. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fadil atas penjelasannya. Untuk algoritma atau langkah-langkah dari metode tabel akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, jadi algoritma atau langkah-langkah metode tabel itu terdiri dari 6 langkah. Yang pertama itu ada mendeklarasikan fungsi fx atau mendefinisikan fungsi fx. Nah, yang kedua ada menentukan selang A sampai B. Jadi menentukan batas atas hingga batas bawahnya. Nah, yang ketiga menentukan jumlah pembagian N. Nah, N ini kita dapat tentukan sendiri nih. Jadi kita mau N-nya itu 5, mau 10, mau 20 itu boleh. Jadi si N ini tuh dia akan membuat hasil dari si step pembagiannya itu lebih semakin dia besar jumlahnya, maka dia semakin kecil pula eh, nilainya. Nilai sih hanya. Nah, yang keempat itu menghitung step pembagian dengan menggunakan rumus batas atas dikurang batas bawah dibagi dengan N. Nah, yang kelima, kita melakukan iterasi untuk I sama dengan 0 sampai dengan N. Nah, jadi jika tadi N-nya itu 10, maka dari 0 sampai 10. Kalau N-nya itu 20, maka dari 0 sampai 20. Nah, kita itu melakukan iterasinya itu dengan XI, di mana XI itu sama dengan atau batas atas ditambah, batas bawah ditambah dengan I dikali dengan H. Nah, YI-nya itu sama dengan FXI. Nah, untuk langkah keenam, untuk I sama dengan 0 sampai dengan N, dicari K di mana. Nah, di sini tuh ada dua apabila nih. Apabila fxk sama dengan 0, apabila fxk sama dengan 0, maka xk adalah solusi yang dicari atau akarnya. Jadi kalau misalnya kita cari tuh fxk-nya ada keluar 0 langsung. Jadi maka si xk-nya dari fxk inilah solusinya gitu. Nah, apabila fxk dikali dengan fxk plus 1 itu lebih kecil dari 0, maka jika fxk-nya tadi itu lebih kecil daripada fxk plus 1, maka x-nya yang akar. Tapi jika 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 tidak, maka xk plus 1-nya yang akar. Nah, maka dapat disimpulkan dari kedua tadi itu, maka maka hasilnya itu atau akarnya itu berada di antara xk dan xk plus 1. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Nah, untuk pemateri selanjutnya, Siti Syamidah akan menjelaskan mengenai kelemahan metode tabel. Kepada Mida dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan kelemahan dari metode tabel, yang dimana ada 4 kelemahan. Yang pertama itu adalah metode tabel ini secara umumnya sulit mendapatkan penyelesaian dengan error yang kecil, karena metode ini tidak digunakan dalam penyelesaian persamaan non-linear. Nah, yang kedua, itu metode ini digunakan sebagai taksiran awal, mengetahui area penyelesaian yang benar sebelum menggunakan metode yang lebih baik dalam menentukan penyelesaian. Nah, yang ketiga itu ada metode tabel kurang efisien. Nah, karena memerlukan banyak perhitungan, terutama jika ingin mendapatkan hasil yang lebih teliti dan dengan interval yang kecil. Nah, yang keempat itu ada metode ini tidak dapat memberikan hasil yang pasti, melainkan hanya berupa perkiraan nilai, sehingga masih memerlukan metode lain untuk mendapatkan solusi yang lebih akurat. Nah, dari kesimpulan 4 poin ini, kita dapat mengetahui metode tabel ini
mudah digunakan untuk awal, tapi tidak akurat dan tidak efisien dan hanya memberi perkiraan saja, bukan solusi pasti. Nah, itu saja dari saya. Sekian penjelasan saya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Mida atas penjelasannya. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh soal. Nah, jadi contoh soal ini tuh kita mengaplikasikan si langkah-langkah yang telah saya jelaskan tadi. Nah, untuk soal ini akan dijelaskan oleh Dinda. Kepada Dinda dipersilakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Dwi Lestari dengan NIM 2403020069. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan contoh soal dari metode tertutup, metode tabel. Nah, contoh soal yang pertama yaitu carilah akar persamaan fx sama dengan e pangkat x ditambah x pada interval negatif 1,0 dengan syarat interval dibagi menjadi 10 bagian. Nah, kita buat dulu yang pertama itu diketahuinya. Nah, tadi diketahui itu bentuk persamaannya adalah fx sama dengan e pangkat x ditambah x sama dengan 0. Selanjutnya kita lihat intervalnya itu negatif 1,0, sehingga batas bawahnya atau a-nya itu sama dengan negatif 1, dan batas atasnya atau b-nya sama dengan 0. Nah, selanjutnya dia bilang di situ intervalnya dibagi menjadi 10 bagian sehingga itu adalah n sama dengan 10 bagian. Selanjutnya adalah kita menghitung step atau ukuran langkahnya dengan rumus H sama dengan B kurang A per N. Nah, kita sudah dapat nilai B, nilai A, dan nilai N. Selanjutnya kita tinggal masukin atau substitusikan nilai B-nya adalah 0 dan nilai A-nya adalah negatif 1 sehingga 0 kurang negatif 1 per 10 sama dengan 1 per 10 sama dengan 0,1. Sehingga kita dapatin stepnya itu adalah 0,1. Jadi kita dapat nilai X-nya itu dari negatif 1, negatif 0,9, negatif 0,8 hingga 0 X-nya. Oke, selanjutnya kita membuat tabel. Kita membuat tabelnya di Excel. Kita membuat dua tabel yaitu X dan Fx. Dua bagian tabel maksudnya. Nah, kita masukin nilai X-nya itu dari negatif 1, negatif 0,9, negatif 0,8 hingga 0. Lalu kita mencari nilai Fx-nya menggunakan Excel. Nah, ketika nilai X-nya itu negatif 1, maka nilai Fx-nya itu adalah negatif 0,63212. Nah, ketika nilai X-nya itu negatif 0,9, maka nilai Fx-nya itu adalah negatif 0,49343. Nah, kita cari hingga X-nya itu 0. Jadi ketika X-nya itu 0, maka Fx-nya itu adalah 1. Nah, yang kita cari itu adalah Fx yang mendekati 0. Nah, di sini Fx yang mendekati 0 itu ada di X sama dengan negatif 0,6 dan X negatif 0,5. Jadi 0 itu di antara X negatif 0,6 dan X negatif 0,5. Nah, dengan masing-masing fx-nya itu adalah negatif 0,05119 dan 0,106531. Nah, itu kan baru tabel pertama. Kita lanjut ke tabel keduanya atau iterasi keduanya dengan intervalnya itu adalah negatif 0,6 dan negatif 0,5. Nah, kita masukin nih nilai X-nya dari negatif 0,6 dengan stepnya itu adalah 0,01. Nah, jadi X-nya itu negatif 0,6, negatif 0,59, negatif 0,58, sampai negatif 0,5. Selanjutnya kita mencari fx-nya itu juga sama, caranya seperti tabel pertama menggunakan Excel. Nah, ketika X-nya itu negatif 0,6, kita dapatin fx-nya itu negatif 0,05119. Ketika X-nya itu negatif 0,59, kita mendapati fx-nya itu adalah negatif 0,03567. Nah, caranya tetap sama, kita cari yang sampai mendekati 0. Nah, di sini yang sampai mendekati 0 itu adalah X ketika negatif 0,57 dan negatif 0,56 dengan fx masing-masingnya adalah negatif 0,00447 dan 0,011209. Nah, sebenarnya
Untuk mencarinya cukup sampai tabel kedua ini aja, karena kita sudah mendapatkan satu angka di belakang koma, yaitu yaitu 0,0 dan negatif 0,00 sekian. Nah, tapi kalau ingin yang lebih mendekati, lebih banyak 0 di belakang komanya, kita bisa menggunakan tabel ketiga lagi, iterasi ketiga lagi, supaya hasilnya itu lebih paling mendekati. Nah, kita menggunakan tabel ketiga lagi dengan intervalnya itu negatif 0,57 dan 0,56. Dengan stepnya itu makin diperkecil. Yang tadinya awalnya 0,1, yang kedua 0,01. Nah, yang ketiga itu adalah 0,001. Oke. Nah, jadi kita cari fx-nya dengan cara yang sama, lalu kita cari yang mendekati 0, dan kalau yang di tabel ketiga itu kita dapatnya adalah negatif x-nya itu negatif 0,568 dengan fx negatif 0,00134 dan yang keduanya itu adalah nilai x-nya negatif 0,567 dan fx-nya itu adalah 0,000225. Nah, sampai tabel ketiga itu sudah cukup maksimal karena kita sudah dapat berapa angka di belakang koma. Jadi itu sudah cukup mendekati 0, seperti itu. Nah, kami juga menggunakan aplikasi Erguy. Jadi selain Excel, kami juga menggunakan aplikasi Erguy. Masukin ke aplikasi Erguy, kita cukup mengikuti langkah-langkah algoritma metode tabel sebelumnya, seperti itu. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, terima kasih kepada Dinda atas penjelasannya. Nah, itu dia teman-teman, berakhirnya contoh soal yang dijelaskan oleh Dinda tadi. Maka berakhir pula sesi diskusi kita kali ini. Kami mohon maaf apabila ada salah kata atas penjelasan kami tadi. Kami mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. Terima kasih.